Anies Baswedan berjanji memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam sebuah acara yang sangat besar. Kalau Mas Ganjar mendoakan untuk Palestina, kalau Pak Prabowo, Indonesia tegas bela Palestina. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda semua bakal capres membela Palestina secara serius, atau sebatas menurut kemampuan mereka masing-masing? Dan apakah ini akan berpengaruh terhadap pilihan pemilih di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Palestina menjadi tema yang menarik bagi semua capres, karena pada saat tahapan pendaftaran ataupun sebelumnya atau pasca pengumuman, ini masih belum selesai konflik Israel-Palestina. Dan ketiga capres mempunyai sikap. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang terjadi, apa yang mereka lakukan, dan apakah ini berpengaruh terhadap kemenangan sang capres. Pertama kita lihat di CNN Indonesia, Anies hadiri Ijtima Ulama, disambut selawat peserta. Kalau di tempat lain di FIFA, hadir di Ijtima Ulama, Anies janji perjuangkan kemerdekaan Palestina. Adapun kalau melihat Pak Ganjar, relawan pendukung Ganjar Prabowo panjatkan doa untuk perdamaian di Palestina. Kalau Mas Anies kemerdekaan, ini perdamaian di Palestina. Kalau Pak Prabowo, Indonesia tegas bela Palestina. Pilih yang mana? Ya harus kita baca semuanya, tetapi kita cuplik dan nanti kita analisa. Pertama kita baca di FIFA, hadir di Ijtima Ulama, Anies janji perjuangkan kemerdekaan Palestina. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan berkomitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan Anies saat berpidato di dalam acara Ijtima Ulama 2023 di Kompleks Pesantren Az-Zikro, Sentul, Bogor pada hari Sabtu. Turut hadir calon wakil presiden Muhaimin Iskandar alias Caimin mendampinginya. Kami memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional. Ini adalah semangat yang harus kita jaga, kata Anies. Adapun Mas Ganjar, kita lihat di liputan 6, relawan pendukung Ganjar Prabowo panjatkan doa untuk perdamaian Palestina. Sahabat Ganjar, relawan pendukung Ganjar Pranowo menggelar pesta rakyat bertajuk Ganjar Mahfud di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat 17 November. Dalam pesta rakyat itu, para pendukung Ganjar Mahfud ini turut mendoakan perdamaian di Palestina. Kita serahkan, panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk saudara-saudara kita di Palestina, ujar penasihat Dewan Penasihat Ganjar, Fahlesa. Fahlesa menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini sempat dilontarkan oleh pendiri bangsa Bung Karno. Kita tegaskan bahwa sejak semula Indonesia berdiri, arahan dari Bapak bangsa kita selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tetapi yang lebih penting adalah mendoakan. Kemudian kalau kita melihat di Pak Prabowo di forum Menhan ASEAN, Indonesia tegas bela Palestina. Solo Kompas TV, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kini menjadi tuan rumah penyelenggara ASEAN Defense Minister Meeting yang ke-17. Dalam pidato pembukanya, Prabowo Subianto membahas langsung mengenai situasi di Gaza yang semakin memburuk. Menhan Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia memiliki sikap tegas dan jelas mengenai perang Israel-Palestina, yakni mendesak agar upaya gencatan senjata harus berlanjut dan tercapai.
Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk bantuan kemanusiaan akan terus berlanjut. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah berita dari para capres kita untuk Palestina. Bagaimana menurut kalian, apakah ini dukungan yang serius? Karena ada perbedaannya, atau ini hanya sebatas untuk meramaikan aja terkait dengan Palestina, dan apakah ini berpengaruh terhadap kemenangan mereka? Menurut analisis saya, pertama, bahwa ketika capres itu sebetulnya mempunyai hal yang positif terhadap Palestina. Kalau Mas Anies Baswedan malah berkomitmen untuk terus memperjuangkan bagaimana Palestina merdeka. Kemerdekaan Palestina itu harus dihadirkan. Bahkan hadir dalam sebuah kegiatan, yaitu Ijtima Ulama. Berbeda dengan Mas Ganjar. Pendukung Mas Ganjar khususnya mendoakan untuk kedamaian Palestina. Meskipun selanjutnya ini dihubungkan dengan Founding Fathers, pendiri bangsa Bung Karno membela Palestina. Tapi pada kesempatan ini kita masih mencari seperti apa Mas Ganjar secara langsung. Kemudian kalau kita melihat Pak Prabowo di dalam forum Menhan ASEAN, dia mengatakan tegas bela Palestina. Ini antar Menteri Pertahanan se-ASEAN. Jadi pada dasarnya ketika capres ini dengan latar belakang masing-masing mempunyai kesamaan, yaitu bagaimana mendukung tentang Palestina. Perbedaannya kalau Mas Anies hadir dalam sebuah forum dan berjanji berkomitmen akan berjuang terkait kemerdekaan, kalau Mas Ganjar lebih bagaimana mendoakan kedamaian, kalau Pak Prabowo ketika pertemuan ASEAN, Menteri Pertahanan menyampaikan sikap tegas negara Indonesia, sebetulnya bukan secara sebagai capres, tapi sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian bagaimana yang kedua? Analisa yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh mereka bertiga, menurut saya itu adalah kata nurani mereka semuanya. Meskipun secara praktis tindak lanjutnya itu beragam. Itu adalah sesuai dengan keinginan dan realisasi apa yang menjadi tawaran, harapan, komitmen dari mereka semuanya. Sehingga kalau kita hubungkan dengan pemilu 2024, ini juga ada hubungannya. Kalau ada orang yang tersiksa atau ada orang yang dijajah, itu selanjutnya mereka perhatian, maka terhadap rakyatnya kalau menurut saya pasti perhatian. Hanya perbedaannya adalah cara memperjuangkan perhatian tersebut. Kalau Mas Anies sampai membela, kalau Mas Ganjar mendoakan, dan kalau Pak Prabowo adalah tegas untuk membelanya. Tapi dengan forum yang lebih luas dengan berbagai negara. Dari sini maka analisa kedua ini menunjukkan bahwa ketika capres sama. Jadi sebetulnya secara substantif hampir sama, tapi secara aktualisasi diri dan komitmen itu ada perbedaan. Kemudian analisa yang ketiga, apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan capres? Kalau menurut saya iya. Di sini membela Palestina itu bukan berarti membela negara Islam atau negara Muslim atau masyarakat Muslim, bukan. Ini pembelaan terhadap perdamaian dunia, menghilangkan penjajahan kolonialisasi gaya baru, atau menghilangkan orang atau negara yang sakarepe dewe, seenaknya sendiri. Kalau dia terhadap negara lain aja berjuang, maka terhadap rakyatnya nantinya dia akan berjuang juga. Nah, sekarang adalah yang paling berpengaruh terhadap
Bagaimana pendirian masyarakat, pemilih terhadap dirinya, itu bagaimana, seperti apa perjuangan, harapan, dan komitmennya. Semakin bagus, semakin real terhadap rakyat, maka hal itu yang akan diberi nilai oleh rakyat. Karena sebetulnya mulai Indonesia merdeka, seluruhnya, lebih khusus ada pemimpin negara kita, berkomitmen untuk mengakui dan membela kemerdekaan yang ada di Palestina. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya. Intinya adalah kita melawan penjajahan, melawan kolonialisasi, dan membela rakyat yang di situ dijajah ataupun dijadikan sebagai tempat untuk pelampiasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.